Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah. Kalau hadir semua artinya semuanya sehat, ya. Kalau tidak masuk artinya sakit. Jadi seperti itu. Nah, anak-anakku yang saya cintai, insyaallah saya banggakan, hari ini ada Jampa di sini. Artinya ada kegiatan saya di sini, ya. Kegiatan. Nah, pada kali ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal dengan topik bullying. Ya, dengan topik bullying. Kenapa Pak mengambil tema bullying? Ini perlu Pak sampaikan terlebih dahulu bahwa beberapa hari yang lalu Pak sempat berkomunikasi dengan orang tua peserta didik, tapi peserta didik bukan di sini, ya, tapi di sekolah yang lain, ya. Nah, beliau konsultasikan kepada saya bahwa anaknya itu sering nggak masuk sekolah, ya, sering nggak masuk sekolah beberapa hari yang lalu, ya. Saya tanya kenapa, dan orang tuanya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Ternyata setelah ditelusuri, dia itu ternyata di sekolahnya sering diganggu, ya, atau sering dibully oleh temannya. Saya tidak tahu bentuk pembuliannya seperti apa. Yang jelas, ya, kalau bully itu terus-menerus dilakukan kepada seseorang, maka hal yang tidak kita inginkan terjadi pada kita, ya. Nah, kekejaman terbesar di dunia yaitu bully, ya. Karena bully itu bisa mengakibatkan orang itu stres, ya, sampai-sampai bisa bunuh diri. Fakta membuktikan, ya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, Pak mau tanya dulu nih pada anak-anak semua, sudah siap ikuti kegiatan Pak? Ya. Siap ikuti? Ya. Baik, kalau sudah siap ikuti kegiatan kita laksanakan selama 40 menit, ya, atau 1 jam pelajaran, ya, seperti itu, ya. Bisa dimulai? Ya. Nah, sebelum dimulai, siapa yang akan memimpin doa? Semoga kegiatan kita ke depannya berjalan lancar. Hisam, silakan pimpin doa. Ya, silakan pimpin doa, ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, agar kita dapat berkah dalam pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Ya, silakan duduk dan Sam. Terima kasih sudah pimpin doa. Nah, kalau boleh Pak bertanya nih, ya. Ada yang tahu apa itu bully? Apa? Nadine. Hak asasi manusia yang dirusak-rusak, ya. Terus selanjutnya? Sikap agresif yang dilakukan seseorang. Sikap agresif yang dilakukan oleh seorang. Agresif itu berarti apa itu maksudnya? Agresif, ya. Terus kelompok yang cowok semua ini penindasan, ya. Berarti ditindas-tindas, seperti itu. Terus kelompoknya Hizam apa? Sikap yang tidak terpuji, ya. Berarti bullying itu adalah sikap yang tidak terpuji. Berarti bullying itu jelek-jelek semua, betul, ya. Nah, sebelum Pak akan menyampaikan kepada peserta didik semua apa itu bully, terlebih dahulu kalian akan menonton video tentang bully, ya. Pak coba cari videonya, ya. Mohon ditonton dengan seksama, ya.
Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam sebuah kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya untuk menjadi manusia biasa? Ya, memang dunia lebih baik tanpa Tuhan. Jadi, aku memutuskan yang menjadi badut manis. Ya, sudah ditonton dengan seksama videonya? Sudah. Nah, kira-kira ada yang tahu atau bisa menyimpulkan enggak dari video yang ditampilkan? Dersa mungkin? Silakan Dersa. Apa yang bisa disimpulkan atau apa makna yang bisa diambil dari video yang ditonton? Stop bullying karena bullying dapat membuat orang yang kita bully itu bisa stres. Bisa stres sampai-sampai bunuh diri, ya. Di akhir video itu ya korban bullying sampai bunuh diri, ya. Nah, anak-anakku, sebelum Pak lanjutkan ke apa sih pengertian bully, ya. Terlebih dahulu kita coba kalian untuk mengisi teka-teki tentang stop bully, ya. Nah, siapa tahu video yang kalian tonton itu bisa menjadi referensi terhadap bagaimana pengendalian terhadap bully itu sendiri. Nah, nanti silakan masing-masing kelompok untuk mengisi teka-teki tentang stop bully. Ya, Pak kasih waktu sekitar 3 menit, ya. Silakan Andin dan Clara dan teman-temannya. Safa, ayo Safa. Ya, 2 menit lagi. Satu menit lagi.
Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Kelompok 1. Let's go. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya dong. Kelompok sudah, kelompok 3. Terus kelompok 4. Ya. Nah, tujuan kalian mengisi soal teka-teki silang ini ya, artinya kalian perlahan-lahan mengetahui apa sih bentuk-bentuk kebuli. Contoh, ini saya contohkan di nomor 3 menurun. Meminta uang atau barang secara paksa disertai dengan ancaman. Di sini namanya memalak dan lain-lain. Malak itu adalah salah satu jenis bully. Ya. Nah, baik. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin sedikit lemas ya, karena sudah mengisi teka-teki silang. Sekarang kita ice breaking dulu, ya. Oke, siap untuk ice breaking? Siap. Ayo ikuti Pak. Ice breakingnya seperti ini, ya. Ketika Pak bilang selamat pagi, ikuti, ya. Tunggu instruksi, ya. Ketika Pak bilang selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, ulang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, kita mulai ya. Nanti Pak akan acak-acak selamat pagi, bisa selamat sore, dan selamat siang ya. Oke, selamat pagi, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Oke, tepuk tangan untuk kita. Ya, semua. Artinya semuanya sudah semangat. Bisa dilanjutkan? Oke, kalau bisa dilanjutkan, kita bahas ya, bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja. Lihat, yang dilakukan secara sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, misalkan kita lagi jalan, terus tiba-tiba ya, teman kita terburu-buru, akhirnya kita tersenggol oleh teman kita, bukan bullying. Ya, karena tidak. Oh, jangan sampai besok ketika ada datang temannya terburu-buru, ambil buku ke ruang guru, akhirnya tersenggol, dikirain bully. Lapor ke gurunya, saya dibully Bu, saya dibully Pak karena disenggol. Tidak, ya. Bully itu adalah dilakukan secara sengaja, ya, baik oleh satu orang ataupun secara berkelompok. Ya, yang lebih repot ini adalah yang secara berkelompok seperti video yang kalian tonton tadi ya. Nah, kita lanjut. Tujuannya dari bully itu adalah untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus. Ingat, secara sengaja dan dilakukan secara terus. Ya. Paham bully itu seperti apa? Paham. Nah, bully itu ada beberapa jenis bentuknya bully. Yang pertama, jenis fisik. Yang kedua, bully secara verbal. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, nah, kalau kira-kira bentuk atau jenis bully fisik seperti apa contohnya? Memukul. Jangan lupa secara sengaja. Apalagi contohnya? Selain memukul fisik. Memukul, menendang. Kalau mencela-cela lain, ya. Ya, kalau secara fisik itu kecuali dia melakukannya kontak fisik. Itu namanya bully secara fisik. Udah paham? Paham. Kalau kira-kira kalau verbal. Verbal ini apa? Tadi kan fisik. Kalau verbal? Mencela. Kalau secara terus-menerus bisa stres enggak? Contoh Andin misalkan. Nah, Andin, kalau setiap hari si A ketika ketemu Andin dicela terus. Besoknya ketemu Andin dicela terus. Besoknya dicela terus. Sakit enggak? Sakit ya? Nah, kalau dilakukan secara terus-menerus itu namanya bully. Ingat, tanda kunci bully itu adalah dilakukan secara sengaja dan terus-menerus. Oke, kita lanjut. Kalau sosial? Kira-kira
jenis bully sosial contohnya seperti apa? Lersa? Bilang? Ada yang tahu? Oke, nanti Pak akan jelaskan setelah ini. Oke, selanjutnya kalau kira-kira cyber. Cyber. Bagaimana kira-kira bentuk cyber? Ya? Cyber seperti apa? Apa? Lala, tahu enggak? Bentuk bullying jenisnya cyber. Ya? Jenis bullying cyber. Seperti apa? Ada yang tahu? Kalau tahu, oke, kita jelaskan. Oke, kita jelaskan. Nah, oke, ya. Bullying nonverbal atau fisik, ya, yaitu melakukan tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, jambak rambut, dijambak-jambak itu masuk bullying, ya, dijambak atau menganiaya secara fisik korban. Ya, menganiaya teman-teman itu menganiaya itu adalah memukul secara terus-terus sampai dia merasa kesakitan, ya. Sudah banyak menganiaya. Apakah ada yang pernah seperti ini atau ada yang pernah menjadi korban atau sebaliknya pernah menjadi pelaku? Ada? Ada? Yeng? Mana Anda, Yeng? Ya. Oke, jadi inilah bentuk bullying secara fisik. Selanjutnya bullying verbal, ya. Bullying verbal mengolok-olok. Verbal itu adalah mengolok-olok. Diolok-olok temannya terus-terus, ya. Banyak biasanya secara tidak langsung tetapi kita menganggap itu biasa. Menyebut nanti pekerjaan orang tuanya enggak layak, menyebut temannya miskin, secara terus-menerus itu akan merasa sakit seperti itu, ya. Selanjutnya bullying secara sosial. Nah, ini yang tidak bisa dijawab tadi, ya. Nah, bullying secara sosial meninggalkan seseorang dengan sengaja. Contohnya, misalkan kita lagi duduk-duduk, ya. Kita ada dua orang sedang ngobrol. Nah, ketika datang orang ketiga terus pas nyampe di tempat ngobrol dia pergi. Itu termasuk bullying membuat orang lain bertanya-tanya ada apa, kenapa, kok ketika saya datang dia pergi. Ya. Selanjutnya mempermalukan orang lain di depan umum. Ya, termasuk kalau kita di depan umum itu sebagai santapan publik, ya. Silakan contoh. Ya, kemarin saya beli ke kantin. Saya ajak teman saya atas nama ini, terus nyampe kantin dia makan banyak, ya. Tahu-tahunya dia tidak punya uang, saya yang bayar. Ya, dasar teman membuat saya kehilangan uang atau lain-lain sebagainya. Itu contoh mempermalukan teman di depan. Nah, selanjutnya yang terakhir. Bullying cyber, ya. Ayo kita baca bersama-sama bullying cyber. Nah, stop. Sampai situ dulu, ya. Kadang ada begitu, ada laporan dari wali kelas. Iya banyak membuat status menyindir temannya. Ya, dia belanja ke saya Pak, udah 2 minggu udah bayar. Upload di media sosial, ya, ribut di grup WA kelas, ya, masuk itu, ya, bullying cyber. Terus mengancam, menyakiti temannya melalui platform chatting. Platform chatting itu banyak, ya, bisa ada WhatsApp, ada Messenger, mengancam temannya. Oke, sudah paham? Ada 4 jenis bullying. Yang pertama fisik, yang kedua verbal dengan, ya, yang ketiga apa? Sosial, yang keempat cyber. Oke. Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut
Nah, sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Ya, sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Karena kadang ini yang kelas 7, ya kadang melihat yang kelas 9, ya memukul-mukul, menjambak, kadang menyuruh-nyuruh, itu yang banyak. Menyuruh-nyuruh temannya minta tolong ke kantin beliin makanan saya. Kalau dia mau, dilihat oleh temannya, akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu yang akan diikuti. Ya, itu salah satu sebab munculnya perilaku. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah seperti itu. Nah, seperti contoh yang tadi. Akhirnya yang menjadi korban itu menjadi ya, tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban bullying itu akan menjadi pelaku bullying yang paling kejam. Ya. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Saya bisa kontrol anak kelas 7 semua. Saya yang pegang. Menunjukkan ke orang-orang bahwa memang dia ini bisa, memang saya yang pegang semua. Ya. Nah, bermula dari itu betulnya. Paham Bilal? Paham? Dika, paham? Oke, kita lanjut. Dampak negatif bagi orang yang menjadi korban. Ini dampak negatif nih, ya, bagi orang yang menjadi korban. Ya. Apa saja? Terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Karena apa? Kalau sudah dibully dengan bentuk fisik, bullying fisik, pasti sakit. Ya, badannya memar, kepalanya sakit. Ya, seperti itu. Tertekan fisikisnya, kejiwaannya. Enggak, Bapak, saya pergi ke sekolah. Takut, mengurung diri. Kenapa begitu? Ya, karena di sekolah akan mendapat ancaman setiap hari. Bayangkan di waktu sekolah Senin sampai Sabtu setiap hari dia akan mendapatkan perlakuan seperti itu, ya. Jadi psikisnya terganggu. Kalau psikis kita terganggu, maka tidak ada namanya rasa aman dan nyaman. Jadi itu dampak negatif dari bullying itu, ya. Ada yang mau menjadi pelaku bullying? Jangan, ya. Jangan, ya. Atau ada yang pernah menjadi korban bullying dari yang Pak sampaikan? Tidak ada, ya? Tidak ada, ya. Hati-hati, ya, hati-hati cara kita bersikap, hati-hati cara kita berperilaku. Siapa tahu perlakuan kita kepada orang-orang itu, kepada teman-teman kita, bisa membuat atau bisa tergolong ke dalam salah satu bentuk wajib enggak bullying itu kita cegah? Wajib dicegah, ya. Oke, kalau wajib dicegah, Pak minta waktunya jangan terlalu lama-lama. 2 menit saja. Karena Pak sudah sampaikan apa itu bullying dan lain sebagainya, ya. Tulis di sini ada tulisan stop bully, ya. Jadi kalian tulis di bawahnya tip atau cara mengatasi bully itu. Oke? Oke. Paham? Nah. Oke, stop bully bagaimana caranya? Stop bully bagaimana caranya? Waktunya 2 menit. Ya, waktunya 2 menit. Ya, waktunya 2 menit. Berdasarkan paparan yang sudah Pak sampaikan, ya. Silakan masing-masing kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk apa? Menulis atau mencatat dan nanti akan dipresentasikan juga 1 menit. Waktunya tinggal 1 menit. Kalau yang merasa mau mencegah bullying, ya, berarti dia akan menulis tipsnya dengan sebaik-baiknya. Tips-tips untuk mencegah bullying atau bagaimana cara untuk mencegah bullying. Oke, waktunya habis. Kelompok 1, siapa sudah selesai? Oke, kelompok 3. Ayo. Kelompok 4. Let's go. Let's go. Oke, let's go. Oke, thank you. Sudah selesai. Dan sekarang Pak juga
Pak meminta juga untuk masing-masing kelompok mempresentasikan, ya. Diwakili saja oleh kelompok, satu, ya. Silakan kelompok satu, Clara atau Andin. Andin, silakan Andin maju ke depan untuk mempresentasikan. Let's go. Cepat. Ya. Ada dua cara mencegah bullying. Yang pertama, berani melapor ke guru karena telah menjadi korban bullying. Yang kedua, menghindari kelompok perundungan. Betul. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok satu. Memang benar, ya. Yang disampaikan kelompok satu itu kalau ada ciri-ciri terjadi bullying itu dilaporkan ke guru, ya. Karena selama ini dibiarkan korbannya itu takut untuk melapor, akhirnya terjadi bullying itu karena takut untuk melapor. Yang kedua, hindari kelompok-kelompok yang suka perundungan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya kita sudah melaksanakan kegiatan membuat bagaimana cara membuat atau tip-tip bullying, ya. Sekarang semuanya sudah kalian buat, artinya kalian sudah membuat solusi sendiri. Bullying kalian sudah tahu pengertiannya, jenisnya sudah kalian tahu. Tadi sudah kalian buat tipnya sendiri, ya. Artinya kalian sudah memiliki solusi sendiri. Akhirnya mudah-mudahan ya bullying tidak terjadi pada diri kita, apalagi kita menjadi seorang pelaku bullying, ya, ataupun menjadi korban bullying. Nah, bagaimana perasaannya? Kita sudah melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal dengan tema bullying. Gimana? Ya, seru ya. Mendapat ilmu. Apalagi Desa? Oke. Apa penyebab dari bullying? Oke. Kalau begitu, kalau seru, silakan masing-masing peserta didik untuk mengisi instrumen penilaian hasil dari kegiatan yang kita lakukan. Diisinya di situ ya. Diisi kolom itu saja. Let's go. Siapa yang lebih? Ini. Oke semua? Oke, kalau sudah selesai ya. Ayo, silakan Ying. Enak. Oke, kelompok 2. Ayo, let's go kelompok 2. Let's go. Ya, thank you. Ya, terima kasih anak-anakku yang saya cintai, telah saya banggakan sudah mengisi instrumen penilaian hasil dari kegiatan yang sudah kita serahkan. Kegiatan kita pada hari ini itu ialah kegiatan bimbingan klasikal ya dengan tema bullying. Ya, melalui paparan yang sudah kita bahas secara bersama-sama, artinya kita siap untuk mengatakan stop. Oke, ulang tangan kita semua. Stop. Ulang kompak. Stop. Stop bullying. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut, yaitu bullying. Kita tidak menjadi korban, apalagi kita tidak menjadi pelaku. Ya, oke, anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan. Ya, kurang lebihnya Pak mohon maaf. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Ya, di hari yang sama. Ya. Nah, anak-anakku, kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Silakan, tadi dipimpin oleh Hisam, sekarang ditutup doanya juga oleh Hisam. Silakan Hisam, di situ saja. Silakan. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Ya, alhamdulillah semoga kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Saya ucapkan selamat belajar di pelajaran selanjutnya dan sampai jumpa. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan, di mana batu.